Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 16 Januari 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta, penebus, dan pemelihara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar bersyukur kepada Engkau ya Bapa, atas segala yang baik yang Kau berikan kepada kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Semua Hal yang Baik. Ayat inti terdapat dalam Ulangan 26 ayat 11 yang berbunyi, "Dan haruslah engkau, orang Lewi, dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria, karena segala yang baik yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu dan kepada seisi rumahmu." Tuhan memberi petunjuk kepada orang Israel untuk berkumpul di hadapannya pada waktu yang ditentukan, di tempat yang Dia pilih, dan merayakan hari-hari khusus di mana tidak ada pekerjaan yang tidak perlu dilakukan, tetapi waktu itu harus dipersembahkan untuk merenungkan berkat-berkat yang Dia telah curahkan kepada mereka. Pada perayaan-perayaan khusus ini, mereka harus membawa persembahan sukarela, dan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan, sesuai dengan apa yang telah Dia berikan kepada mereka. Hamba laki-laki dan perempuan, orang asing, anak yatim dan janda, diarahkan untuk bersukacita bahwa Allah dengan kuasa-Nya sendiri yang luar biasa telah membawa mereka keluar dari perbudakan untuk menikmati kemerdekaan. Dikutip dari Testimonies for the Church, Jilid 2, halaman 573. Tidakkah kita akan mengadakan perayaan-perayaan suci bagi Tuhan? Tidakkah kita menunjukkan bahwa kita memiliki antusiasme dalam pelayanannya? Dengan tema keselamatan yang agung dan mulia di hadapan kita, akankah kita menjadi sedingin patung marmer? Jika manusia bisa menjadi begitu bersemangat karena pertandingan kriket atau pacuan kuda, atau karena hal-hal bodoh yang tidak membawa kebaikan bagi siapapun, apakah kita tidak akan tersentuh ketika rencana keselamatan disingkapkan di hadapan kita? Biarlah gereja seterusnya mengadakan perayaan sukacita bagi Tuhan. Diambil dari Counsels to Parents, Teachers and Students, halaman 371. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Untuk segala hal yang baik yang Allah Bapa berikan kepada kita, haruslah kita bersukacita, baik kita dan seisi rumah tangga kita. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar, halaman 23 paragraf 2, berbunyi, "Tidakkah kita akan mengadakan perayaan-perayaan suci bagi Tuhan? Tidakkah kita menunjukkan bahwa kita memiliki antusiasme dalam pelayanan kita? Akankah kita menjadi sedingin patung marmer?" Kutipan ini bisa menjadi dasar sukacita bagi mereka yang merayakan hari-hari raya orang Yahudi. Apakah yang Nyonya White maksudkan adalah merayakan hari-hari raya orang Yahudi? Kutipan ini diambil dari buku Counsels to Parents, Teachers and Students, halaman 371. Namun, tidak ada penjelasan tentang jenis hari rayanya. Kutipan yang sama terdapat dalam beberapa terbitan lainnya, seperti dalam Special Testimonies on Education, halaman 82, paragraf 1. Mari kita baca paragraf 2 yang menjelaskan, "Saya tidak merekomendasikan pesta kesenangan di mana orang-orang muda berkumpul bersama untuk sekadar hiburan, untuk terlibat dalam obrolan murahan yang tidak masuk akal, dan di mana tawa yang keras dan riuh terdengar. Saya tidak merekomendasikan pertemuan semacam ini, di mana ada penurunan martabat dan pemandangannya adalah kelemahan dan kebodohan." Jadi, dalam merayakan sukacita karena segala hal yang baik yang Allah Bapa telah berikan kepada kita,
bukan dengan cara dunia. Lalu, dengan cara bagaimana? Tentang perayaan-perayaan suci yang Roh Nubuat maksudkan adalah Australasian Union Conference Record November 24 tahun 1913 paragraf 1 yang berkata, biarkan beberapa keluarga yang tinggal di kota atau desa bersatu dan tinggalkan pekerjaan yang telah membebani mereka secara fisik dan mental dan bertamasya ke pedesaan di sisi danau yang indah atau ke hutan yang bagus di mana pemandangan alam itu indah. Mereka harus menyediakan bagi diri mereka makanan yang sederhana dan higienis, buah-buahan dan biji-bijian terbaik, dan menggelar meja mereka di bawah naungan pohon atau di bawah kanopi langit. Dalam artikel ini, Nyonya White membahas perayaan-perayaan suci yang sama dengan apa yang renungan hari ini nyatakan. Dan perayaan yang dimaksudkan bukan dengan cara dunia, tetapi sesuai dengan kehendak Allah, yaitu menikmati kebersamaan beberapa keluarga, baik yang dari kota dan yang dari desa, di daerah yang indah dan tenang. Yang di kota dan yang di desa harus bersatu dalam mengucapkan syukur kepada Allah Bapa atas segala hal yang Bapa berikan kepada kita. Kenapa harus demikian cara kita merayakan segala yang Bapa berikan kepada kita? Sebab dahulu kita adalah budak. Agama yang bersinar halaman 23 paragraf 1 berkata, pada perayaan-perayaan khusus ini mereka harus membawa persembahan sukarela dan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan sesuai dengan apa yang telah Dia berikan kepada mereka. Hamba laki-laki dan perempuan, orang asing, anak yatim dan janda diarahkan untuk bersukacita bahwa Allah dengan kuasanya sendiri yang luar biasa telah membawa mereka keluar dari perbudakan untuk menikmati kemerdekaan. Ini adalah gambaran yang terjadi bagi bangsa Israel saat mereka Tuhan bebaskan dari perbudakan di Mesir. Dan kita, Allah Bapa telah bebaskan dari perbudakan dosa oleh karunia anaknya. Karenanya saat kita berhenti dari pekerjaan fisik kita dan pergi ke tempat indah dan sepi di pedesaan, kita merasakan kemerdekaan. Segala ikatan pekerjaan dan beban tanggung jawab kita tinggalkan. Inilah pentingnya kita merayakan sesuai perintah Tuhan dan bukan atas hikmat manusia. Apakah jemaat mula-mula yang adalah pengikut Kristus yang sejati merayakan hari-hari raya sesudah kenaikan Yesus ke sorga? Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam Kemenangan Akhir halaman 31 paragraf 1. Pada waktu pengepungan itu, orang-orang Yahudi berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari-hari raya Bait Suci. Dengan demikian orang-orang Kristen dari seluruh negeri bisa meloloskan diri tanpa gangguan. Mereka meloloskan diri ke tempat yang aman tanpa bertangguh, ke kota Pela di tanah Perea di seberang sungai Yordan. Sebab memang untuk merayakan hari raya, umat-umat Yahudi harus pergi ke Yerusalem dan berkumpul di sana. Tetapi orang Kristen sejati tidak merayakan. Mereka keluar dari kota Yerusalem untuk selamatkan diri sesuai perintah Yesus. Sebab saat itu Kaisar Sestius datang menyerang, tetapi kemudian dia mundur. Lalu tentara Yahudi mengejar dan mengalahkan tentara Roma. Tetapi kemudian Roma datang kembali untuk menyerang Yerusalem. Kapan itu? Kemenangan Akhir halaman 32 paragraf 1 menyatakan, bencana yang mengerikan menimpa kota Yerusalem pada waktu pengepungan diulangi oleh Titus. Kota itu dikepung musuh pada waktu Hari Raya Paskah, pada waktu berjuta-juta orang Yahudi berkumpul di dalam kota. Musuh sudah membaca bahwa orang Yahudi akan banyak berkumpul pada hari-hari raya orang Yahudi. Itu sebabnya kota itu dikepung pada hari pertama hari raya, yaitu Paskah. Nah, jika orang Kristen sejati masih ikut-ikutan merayakan hari raya, mereka juga pasti binasa. Tetapi orang Kristen sejati menurut perintah Yesus untuk tinggalkan Yerusalem, sebab memang hari-hari raya tersebut sudah tidak berguna, sudah digenapi di dalam Yesus. Dan mereka yang masih merayakan hari-hari raya orang Yahudi akhirnya binasa, sebab mereka keras hati dan menolak perintah Yesus. Bagaimana dengan kita?
biarlah kita mau membuka pintu hati kita, agar kita berpesta bersama Yesus. Sebab Yesus yang akan masuk mendapatkan kita dalam hati kita, dan Yesus makan bersama-sama dengan kita, dan kita bersama-sama dengan Yesus. Inilah pesta termulia, Kristus di dalam kita yang adalah pengharapan kemuliaan. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami pada pagi hari ini, untuk mengambil waktu khusus, bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala hal yang baik yang Engkau berikan kepada kami. Dan cara untuk bersyukur dan merayakannya bukan dengan cara dunia, tetapi dengan cara yang Engkau telah nyatakan, yaitu untuk pergi keluar ke pedesaan, ke tempat yang indah dan tenang, menikmati kebersamaan dengan keluarga-keluarga yang lain, bersatu dalam ucapan syukur kepada Engkau, ya Bapa. Meninggalkan semua beban pekerjaan, ikatan-ikatan tanggung jawab, dan merasakan kemerdekaan di alam bersama Engkau. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, sebab itulah wujud pesta yang sejati, pesta termulia. Sebab saat Engkau masuk, Engkau akan makan bersama-sama dengan kami, dan kami bersama-sama dengan Engkau. Dan kiranya melalui pengalaman ini, kami bersama-sama dengan umat-Mu mengucap syukur kepada Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.